فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: qauluhu, ucapan beliau, wala yuhibbul fasad, dan dia tidak mencintai kerusakan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala asy-syarih, dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalilnya itu adalah firman Allah Ta'ala, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan jika dia berpaling darimu, orang kafir itu, jika dia berpaling darimu, maka dia pun berjalan di muka bumi untuk membuat kerusakan padanya dengan cara membinasakan, menghancurkan tanaman-tanaman dan binatang ternak. Al-harth, tumbuh-tumbuhan. An-nasl, binatang ternak. Dihabisi, dibinasakan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai yang namanya kerusakan. Terjadi tidak? Terjadi. Terjadi. Tapi Allah tidak mencintai. Qala karrara al-muallifu misla hadhihi al-ibarat. Penulis, ini Ibnu Taimiyah, mengulang-ulang ungkapan seperti ini. Allah tidak ridha dengan kaum yang fasik. Allah tidak ridha dengan perbuatan keji. Allah tidak ridha dengan kekufuran, ya kan? Semalam. Beliau mengulang-ulang ungkapan seperti ini liyubayyina annahu la yalzam min iradatihi syai' ay yakuna mahbuban lah. Untuk menjelaskan bahwasanya tidak mesti, bahwasanya jika Allah menginginkan sesuatu perkara, maka perkara tersebut dicintai oleh Allah. Ketika Allah ingin suatu perkara itu terjadi, itu tidak mesti perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang nggak ada kaitannya. Dia terjadi dengan irada Allah yang kauni. Perkara tersebut Allah cintai dikarenakan diinginkan oleh Allah dengan irada syar'iyah. Ini nggak jadi masalah. Allah ciptakan, Allah jadikan, Allah takdirkan perkara-perkara yang tidak dicintai oleh siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah punya berapa iradah? 2. Makanya terus beliau ulang-ulangi, Allah tidak mencintai ini, Allah tidak menyukai ini. Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak mesti yang Allah inginkan secara kauni itu Allah inginkan juga secara apa ini? Syar'i. Paham ya? Nah, sehingga kita nggak bingung dengan banyaknya perkara-perkara di dunia ini yang tidak disukai dan dibenci oleh siapa ini? Allah. Kok bisa terjadi? Ya nggak masalah. Karena kita sudah paham sekarang ternyata Allah punya 2 keinginan. Punya iradah kauniyah, punya iradah syar'iyah. Wala yalzam min karahatihi li syai'an la yakuna muradan lahu. Dan tidak mesti juga kalau Allah membenci sesuatu berarti itu tidak diinginkan oleh Allah. Kalau Allah benci sesuatu, tidak mesti itu tidak diinginkan oleh Allah. Diinginkan. Secara apa tapi? Secara kauni. Bil iradatil kauniyah. Berarti Allah benci, berarti Allah tidak menginginkannya. Allah inginkan. Tapi dengan iradah apa? Kauni. Sehingga dibalik. Yang tadi yang
Allah ciptakan tidak mesti apa ini? Perkara tersebut Allah cintai. Kalau sekarang yang Allah benci pun tidak berarti Allah tidak menginginkannya. Kenapa? Tetap Allah inginkan, tapi dengan keinginan apa? Kauni, makanya terjadi. Nah, bal huwa azza wa jalla yakrahu syai' wa yuriduhu. Bahkan bisa jadi Allah membenci sesuatu dan Allah juga menginginkannya. Allah inginkan dia untuk terjadi. Bil iradatil kauniyah. Allah benci. Iya, Allah benci. Allah inginkan tidak? Iya, Allah inginkan. Dengan keinginannya yang kauni. Nah. Wa yuqi'u syai' wa la yarda'an. Allah jadikan dia sesuatu itu dan Allah tidak ridha dengannya. Wa la yuriduhu bil iradati syar'iyyah. Dan Allah tidak menginginkannya dengan iradanya yang apa ini? Yang syar'i. Yang Allah benci pun terjadi. Allah jadikan, Allah takdirkan. Tapi itu tidak Allah inginkan secara syar'i. Pakai iradah apa? Syar'iyah tidak Allah cintai, itu tidak Allah inginkan. Kalau pakai iradah apanya? Iradah syar'iyah. Nah, apa ini ya? Ini dari kemarin diulang-ulang. Nah. Fa in qulta. Sekarang kalau kamu bilang, kaifa yuqi'u ma la yardah wa ma la yuhib. Bagaimana mungkin Allah menjadikan sesuatu yang dia tidak meridhoinya dan tidak pula dia cintai? Ini pertanyaan membingungkan tidak? Bagaimana mungkin Allah menjadikan sesuatu yang dia sendiri tidak meridhoinya dan tidak pula dia cintai? Ini sebenarnya pertanyaan membingungkan tidak ini? Hah? Masa membingungkan? Enggak lah. Kamu sakit. Tak bilang ini obat pahit. Sekali minum kamu sembuh. Kamu nggak suka? Suka nggak? Enggak. Kamu lakukan tidak? Kamu lakukan tidak? Padahal kamu suka nggak? Cinta nggak sama aja? Kok tetap dilakukan? Ya, nggak usah dijawab lah. Nah. Paham ya? Nah. Sehingga nggak ada kaitannya juga. Ya Allah nggak menyukainya. Kenapa kalau Allah ciptakan? Ya nggak usah ditanya. Salah dari pertanyaannya. Satu, ya Allah memang nggak pantas untuk dia apa ya? Dia teratur. Terserah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan apa saja. Allah bebas. Nah. Kemudian ini nanti jawabannya kalian tadi akan dipakai juga nanti. Kenapa? Di balik yang nggak enak itu ada yang enaknya. Kamu mau nyari apanya? Sembuhnya. Paham ya? Nah, sekarang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada yang nanya, dia menjadikan sesuatu yang tidak dia ridhoi, tidak pula dia cintai. Wahal ahadun yakrahu an yuqi amala yuhibbu wa la yardah? Apakah mungkin ada seseorang yang memaksanya? Oh, berarti mungkin Allah dipaksa mungkin. Dia nggak suka tapi dipaksa untuk melakukannya. Ciptakan saja, meskipun kamu nggak suka. Ini kan biasanya kayak gitu. Nah, apakah ada seseorang yang memaksa dia untuk menjadikannya? Padahal itu tidak dia cintai, tidak pula dia ridhoi. Fal jawab. Maka jawabannya. La ahada. Yakrahuhu. Tidak ada seorang pun yang memaksanya. Ala an yuqi amala yuhibbuhu wa la yardah. Untuk menjadikan apa yang tidak dia ridhoi dan tidak dia cintai. Wa hadzal ladzi yaqa'u min fi'lihi azza wa jal wa huwa makruhun lahu. Huwa makruhun lahu min wajhin mahbubun lahu min wajhin akhar. Dan perkara tersebut yang terjadi dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia juga dibenci olehnya, Allah menjadikannya itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah menciptakan itu. Tapi di satu sisi di waktu yang bersamaan dia juga membencinya. Wa huwa makruhun lahu min wajhin. Itu dia benci dari satu sisi. Kayak kamu tadi nggak sukanya dengan obat tadi dari sisi apanya? Rasanya. Wa mahbubun lahu min wajhin akhar, dan dicintai oleh Allah dari sisi yang lain. Kamu suka apanya? Suka apanya? Sembuhnya. Enggak ada masalah. Enggak usah bingung lagi loh kalau Allah ciptakan yang enggak enak-enak ini, yang enggak baik-baik ini. Halo. Yang enggak baik-baik itu yang enggak Allah cintai enggak jadi masalah, tetap Allah ciptakan.
lima yatarattabu alaihi minal masalih al-azimah. Dengan sebab apa yang muncul atasnya berupa kemaslahatan yang apa ini? Besar. Kamu tetap minum obat yang pahit itu karena kamu mengharapkan kemaslahatan yang jauh lebih apa ini? Besar. Minumnya paling sepersekian detik, hilang pahitnya. Kamu dapat apa ini? Sembuhan dalam waktu yang lama. Iya tidak? Iya. Sambal. Pedas. Ada suka pedas nih? Enggak ada. Tapi gara-gara itu orang lahap apanya? Makan, seleranya muncul. Dimbat enggak orang enggak sambalnya? Dimbat juga. Nah. Padahal nggak suka pedasnya. Tapi mengharapkan apanya? Masalah lebih enak andanya. Nah. Pedasnya nggak mau. Sampai ada yang tobat. Enggak lagi lah, udah tobat. Tobat apa? Nah, makanya dibilang tobat apa? Nah, udah hilang biasanya makan lagi. Nggak suka pedasnya. Tetap dimakan. Tetap karena ada yang dia harapkan di balik itu. Paham ya? Nah, padahal manusia itu, apalagi ini siapa ini? Padahal kita mungkin prediksinya kita maslahatnya itu mungkin bisa salah, ya kan? Ya kan bisa jadi salah kita. Mungkin obat ini kayak katanya aja mungkin ada maslahat di baliknya. Ternyata nggak sembuh juga, makin parah ternyata. Ternyata yang penjualnya menjual obat palsu rupanya. Bukan makin sembuh, makin parah. Bisa salah kan? Nah, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Ketika Allah takdirkan jadi yang nggak disintainya ini, pasti di baliknya ada apanya? Pasti kemaslahatannya ada. Paham ya? Nah, Allah nggak mencintai kebodohan. Kok jadikan bodoh juga ada sebagian orang. Kita lahir bahkan dalam keadaan apa ini? Bodoh. Nah, kenapa? Allah ingin hikmah di balik itu. Allah ingin tahu kita bagaimana besarnya nikmat apa ini? Ilmu. Makanya ada orang yang bodoh. Supaya jadi ada bahan apanya? Perbandingan. Paham ya? Nah, pamasalan, contoh, kata beliau. Al-iman. Iman. Dicintai atau tidak? Dicintai. Mahbubun lillah, dicintai oleh Allah. Wal kufru, kekufuran. Makruhun lahu, dibenci oleh Allah. Fa'auqa al-kufr. Allah jadikan kekufuran. Jadi enggak? Jadi. Bahkan banyak yang apa ini? Kufur. Allah jadikan kekufuran wa huwa makruhun lahu, padahal itu dibenci oleh beliau, oleh Allah. Lima saliha azimatin, untuk kemaslahatan yang besar. Li'annahu, contoh kemaslahatannya. Li'annahu laula wujudul kufri, kalaulah bukan karena adanya kekufuran, ma'urifal iman, maka tidak akan dikenal yang namanya apa ini? Iman. Nggak ada pembandingnya. Kamu nggak akan bisa kenal terang kalau nggak pernah ngerasai apa ini? Gelap. Iya tidak? Iya. Kamu nggak akan, nanti setelahnya lagi lihat. Walaula wujudul kufri. Kalaulah bukan karena keberadaan apa ini? Kekufuran. Makanya kamu ngerti apa ini? Iman. Karena ada apa ini? Kekufuran. Kamu ngerti adanya terang karena kamu tahu ada apa ini? Gelap. Kalau nggak ada, tahu kamu sekarang ini lagi terang. Kalau misalnya kayak gini terus, kita dunia dari lahir kita ya kayak gini terus. Kamu tahu ini terang? Enggak, kenapa? Karena kamu nggak tahu apa? Nggak tahu gelap, tapi karena kamu pernah dan tahu adanya gelap, ini kamu bilang sekarang apa ini? Terang. Iya tidak? Iya. Nah. Ma'arafal insan qadra ni'matillahi alaihi bil iman. Seseorang tidak akan mengenal kadar dari nikmat Allah atas dirinya dengan iman. Kalau dia tidak tahu apa ini, kalau nggak ada apa ini, kekufuran. Kamu nggak sadar bahwasanya kamu beriman itu kamu sedang dapat nikmat yang besar dari siapa ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, walau la wujudul kufur, maka ini satu contohnya. Untuk kamu lebih menyadari nikmat apa ini? Iman. Ini hikmah Allah menciptakan adanya apa ini? Kekufuran. Ya jangan dibilang nggak ada gunanya, ngapain? Allah minta kita untuk beriman, tapi kenapa diciptakan juga adanya apa ini? Kekufuran. Ini salah satu fungsinya, supaya kamu nyadar tentang pentingnya nikmat apa ini? Iman. Kamu nggak akan merasakan besarnya nikmat sehat kalau kamu nggak tahu apa ini? Sakit. Kamu nggak pernah ngelihat orang sakit, kamu nggak pernah sakit, nggak sadar kamu.
Kamu nggak akan pernah merasakan besarnya nikmat listrik, dapat lampu kalau kamu nggak pernah mati lampu. Makanya begitu mati lampu hidup cetek. Alhamdulillah. Baru nyadar soalnya. Tadi gelap, tiba-tiba apa ini? Terang. Merasa bersyukur. Kenapa? Ada apanya? Pembandingnya, ada lawannya. Sampai sini paham? Ini perkara yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kekufuran. Itu saja ada apanya? Ada apanya? Ada hikmahnya, ada maslahatnya diciptakan oleh Allah. Padahal ini perkara yang paling tidak disukai dan paling tidak diridhai oleh Allah. Apalagi perkara-perkara yang lain yang nggak sampai tingkat kebenciannya kepada dengan kekufuran. Jelas lebih ada lagi apanya? Maslahatnya. Kemiskinan, kebodohan, sakit misalnya. Nggak seberapa dibandingkan dengan ketidaksukaan Allah kepada apa ini? Kekufuran saja yang terjadi. Padahal ini puncaknya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada banyak kemaslahatannya. Besar tidak ada kemaslahatannya? Besar. Nah. Contoh berikutnya. Maslahat berikutnya, walau lal kufur, kalaulah bukan karena adanya kekufuran, maqamal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Enggak ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ini amar ma'ruf nahi munkar paling apa ini? Besar. Untuk memerangi apa ini? Kekufuran. Ini kemungkaran yang paling apa? Besar. Loh, kan ada yang lain, maksiat-maksiat yang lain. Itu enggak seberapa dibandingkan dengan kamu mengingkari apa ini? Kemungkaran berbentuk apa ini? Kekufuran dan kesyirikan. Kamu nggak akan mengajak kepada kebaikan, al-amru bil ma'ruf. Lah kan ada kebaikan yang lain. Iya, tapi nggak ada yang sebesar apa ini? Iman. Kamu ngajak orang untuk apa ini? Beriman. Nah, li'annan nasa kulluhum yakununa 'alal ma'ruf. Kalau udah beriman semuanya orang di atas kebaikan. Nggak ada lagi yang mau diperangi, nggak ada lagi yang mau diajak masuk apa ini? Islam. Nah, walaulah wujudul kufur, kalaulah bukan karena ada kekufuran, maqamal jihad, nggak ada yang namanya apa ini syariat apa? Jihad. Kalau nggak ada syariat jihad, nggak ada yang mati apa? Syahid. Nggak dapat keutamaan apa ini? Mati syahid. Mafhum ya? Luar biasa. Udah berapa coba? Kemaslahatan dari Allah menciptakan apa ini? Kekufuran. Nah. Jangan berarti banyak juga manfaatnya kekufuran. Bukan gitu. Bukan manfaat ini. Ini namanya apa? Hikmah, kemaslahatan di balik Allah menciptakan apa ini? Berarti bagus juga kekufuran ini, banyak juga manfaat. Bukan gitu mikirnya. Ini supaya kita nggak nganggap Allah menciptakan itu dengan apa ini? Sia-sia gitu loh mikirnya. Bagaimana tadi? Jihad. Walaulah wujudul kufri, kalaulah bukan karena keberadaan kekufuran, lakana khalqun nari abasa. Niscaya penciptaan neraka itu sia-sia lah, kan bisa untuk mengazab pelaku maksiat. Iya, sebentar aja, sesaat. Kalau pelaku maksiatnya masih di atas keimanan, ujung-ujungnya semuanya masuk apa? Dan nerakanya kosong, bro. Sia-sia. Kalau ada kekufuran kan berarti ada orang yang kufur, seterusnya mereka di mana? Kepake apanya? Nerakanya. Betul nggak? Iya. Li'annan nar maswal kafirin. Karena neraka itu adalah tempat tinggalnya orang kafir. Kalau nggak ada nerakanya, kalau nggak ada kekufuran kan kesian nanti. Nggak ada tempat tinggalnya mereka nanti. Harus ada nerakanya supaya ada tempat apanya? Kita ngasih tempat tinggal untuk orang apa ini? Orang kafir. Nah. Walaulah wujudul kufur, kalaulah bukan karena adanya kekufuran, lakanan nas ummatan wahidah, maka niscaya manusia itu umat yang satu. Walam ya'rifu ma'rufan, walam yungkiru mungkaran, nggak akan mereka mengetahui kebaikan dan tidak pula mereka mengingkari kemungkaran. Semuanya baik. Nggak ada yang apa ini? Jahat. Nah. Wa hadza la syakka annahu mukhillun bil mujtama' al-insani, dan ini tidak diragukan ini akan membuat celah pada masyarakat, pada perkumpulan manusia. Walaulah wujudul kufri ma urifat wilayatullah, kalaulah bukan karena adanya kekufuran maka tidak dikenal rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Walayah, rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada kekufuran, kita tidak akan tahu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lianna min walayatillah an tubghidu a'da Allah, karena termasuk kecintaan kepada Allah adalah kamu membenci musuh-musuh Allah.
Lah bagaimana kamu bisa dapat kecintaan dari Allah, orang musuhnya yang mau kamu benci? Enggak ada, orang enggak ada yang apa ini? Enggak ada yang kufur. Nah, wa antuhibba auliya Allah, dan kamu mencintai walinya Allah. Nah, dan seterusnya. Wa kadzalika yuqalu fi sihhati wal marad. Begitu pula nanti kamu sebutkan tentang kesehatan dan rasa sakit. Tetap Allah ciptakan. Nah, supaya kamu apa ini? Mengetahui kadarnya apa ini? Sehat dan yang lain-lainnya, supaya ada yang jadi dokter, supaya ada yang jual obat. Nah, ini jadi tenaga kerja, jadi orang dapat penghasilan dari adanya. Kalau nggak ada yang sakit, rumah sakit nggak ada. Nah, banyak orang pengangguran. Nah, nggak ada yang bisa. Ya iya kan, coba berapa tenaga kerja dari sakit aja. Dokternya, perawatnya, rumah sakitnya, petugas satpamnya rumah sakit. Nggak ada sakit. Berapa banyak yang harus nyari kerja yang lain? Nah, yang cobalah nggak ada nih. Berapa banyak juta orang yang apa ini nganggur jadinya. Pabrik-pabrik obat apa ini tutup, rumah sakit tutup. Nah, ada manfaatnya nggak? Ada hikmahnya nggak? Banyak. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Lanjutannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.